Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faza Khairul Wafa, PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama dan keagamaan PP 55 tahun 2007 yang diampu oleh Bapak Nurdi selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan mengandung pengertian sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jika pengertian tersebut dikaitkan dengan ajaran Islam, maka pendidikan adalah sebagai sarana yang paling strategis untuk melahirkan manusia yang terbina seluruh potensi dirinya, fisik, psikis, akal, spiritual, fitrah, talenta, dan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi pengabdiannya dalam rangka beribadah kepada Allah serta mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengajarkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Selanjutnya, keagamaan merupakan kata sifat dari agama, sehingga keagamaan berarti memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan disebutkan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 salah satunya menjelaskan yang pertama, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, jenis pendidikan. 2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. 4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. 5. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama. 6. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dengan masyarakat umum. Selanjutnya, berdasarkan analisis penulisan implementasi peraturan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan didasarkan pada 4 hal. 1. Peraturan pemerintah tersebut dimaksudkan sebagai acuan dasar bagi setiap penyelenggaraan baik pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan di Indonesia. 2. Peraturan pemerintah tersebut memiliki makna yang sangat penting sebab pendidikan agama dan pendidikan keagamaan untuk pertama kalinya diatur oleh peraturan pemerintah. 3. Peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4.
Dengan peraturan pemerintah ini, pada kenyataannya menunjukkan bahwa pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, di samping tentunya pemerintah menunjukkan perhatian yang serius. Dengan disahkannya pendidikan agama dan keagamaan PP 55 tahun 2007, setidaknya ada 3 keuntungan madrasah diniyah di pesantren jika sudah terstandar. Yang pertama, pendidikan diniyah yang terakreditasi energi pesantren yang mengelola pendidikan formal lebih berfokus sehingga outputnya pun diharapkan bisa lebih berkualitas dari sebelumnya yang lebih menguras tenaga bahkan dana. 2. Dalam rangka untuk mengakomodasi kepentingan santri pada masa mendatang, suatu saat para santri membutuhkan ijazah formal yang mana agar alumni tidak kesulitan mencari kerja. 3. Sebagai upaya untuk mengembalikan pesantren ke fungsi semula. Di masa lalu, pesantren lebih banyak mengajarkan ilmu pengetahuan agama dibandingkan pengetahuan umum. Dan yang terakhir adalah kesimpulan bahwa pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Madrasah yang bernaung pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan sekolah umum yang bernaung pada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, keduanya secara yuridis formal memiliki kesamaan derajat di mata hukum. Pengembangan pendidikan Islam pada sekolah juga mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Ini sangat penting sebab agama adalah akar budaya bangsa, sebab agama harus disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Sekian dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.